kan ada pohon pisang Bu, saya nanam mulai itu di Juli sampai roboh. Ya katanya saya panggil, kenapa Mas ini kok pohon pisangnya pada roboh? Oh saya ingin viral dulu seperti di TV. Kira aja. Kemudian saya panggil orang tuanya, datang ke sekolah, saya ajak bicara baik-baik. Kemudian orang tuanya bertanggung jawab untuk mengganti pohon pisang tersebut. Kemudian saya tolong Bu, diminta minta sekalian menyumbangkan untuk anak. Jadi ya anak perasaannya apa yang viral, terus orang tuanya jadi kami bisa menyelesaikan kasus dengan Kemudian pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Sofana lakukan selama ini? Kalau saya untuk menyelesaikan masalah biasanya yang pertama saya cari informasi dulu, tapi saya juga dengan cara pendekatan agar anak-anak mau mengungkapkan lah yang dilakukan itu seperti ini. Nah saya akan melakukan juga agar anak tersebut tidak merasa disakiti hatinya, jadi tidak takut lah, biasanya saya seperti itu. Dan kemudian kalau anaknya sudah berani mengungkapkan, saya dengarkan, kemudian diselesaikanlah masalah itu dengan baik. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah hal-hal apa saja yang selama ini Bu Sofana anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk secara efektifnya ya efektifnya juga itu dengan cara pendekatan terhadap anak. Jadi anak merasa walaupun anak salah, tapi kita tidak langsung kamu salah, kamu gini. Jadi anak ini siap kembali ke kelompoknya lagi ya Bu? Ya, diajak bicara dengan baik, kenapa kamu lakukan ini, nanti anaknya juga berani lah untuk mengungkapkan permasalahan. Kemudian pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangannya sebenarnya ya tetap ada. Kalau saya mengambil keputusan seperti ini, biasanya responnya juga kurang baik. Kemudian kalau ada kasus misalnya anak di sini nakal, terus orang tuanya dipanggil, orang tuanya kadang itu Bu tidak percaya dan marah. Itu tantangannya seperti itu. Itu kan persepsi memang sulit sih Bu. Iya. Untuk komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Tantangannya seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, apakah Bu Sofana memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Sofana ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Sofana lakukan atau jalankan? Berarti ketika ada kasus, saya punya rencana. Misalnya hari ini ada kasus, kemudian besoknya akan saya rencanakan untuk penyelesaian kasus tersebut. Apakah orang tuanya harus dipanggil, anaknya dikumpulkan, punya rencana seperti itu. Biar permasalahannya itu bisa diselesaikan dengan biasanya apakah itu kesalahpahaman, ya nanti satu sama lain bisa kembali rukun.
mengidentifikasinya dengan cara anak-anak itu saya panggil duluan, kemudian anak itu saya suruh untuk bercerita tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh Hafiz sebagai korban dan Arya sebagai orang yang menjadikan Hafiz ini korban dari dia. Kemudian dia bercerita apa benar apa tidak. Kebenarannya ternyata memang benar. Kemudian langkah berikutnya adalah saya panggil kedua orang tuanya dengan anaknya. Kemudian anak itu suruh bercerita di depan orang tuanya, kedua orang tuanya, baik orang tua korban maupun yang dinakali. Kemudian mereka mengaku. Itu identifikasi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah solusinya. Anak itu saya arahkan, saya nasihati untuk tidak mengulangi perbuatannya. Cukup? Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bu Hani menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, atau benar-benar atau sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya mengambilnya adalah dengan cara saya mencatat mana-mana yang sekiranya paling penting dilakukan untuk dilaksanakan kasusnya ini perlu diselesaikan lebih dulu, yang berat-berat diselesaikan dulu, kemudian yang ringan nanti. Nah kemudian diantara itu ternyata anak itu memang benar-benar berat karena sampai anak itu menderita sakit tidak masuk. Nah kami sebagai kepala sekolahnya, mengapa? Tanya sama guru kelasnya, mengapa anak itu tidak masuk. Kemudian saya kembali ke orang tuanya, apakah benar anak itu sakit? Sakitnya karena apa? Ternyata sakitnya bukan karena sakit biasa, tapi dibully oleh temannya, yaitu yang namanya Arya. Nah kemudian dari keluarga Arya juga sudah didatangi oleh keluarganya Hafiz untuk verifikasi benar apa tidak, dikonfirmasi ternyata memang benar. Nah itu unsurnya adalah unsur kenakalan, tapi kenakalan yang luar biasa, yang tidak umum dilakukan oleh anak sebaya itu. Padahal anak itu adalah biasa berangkat bersama, duduk bersama, ke WC bersama, sampai guru-gurunya tidak tahu bahwa itu adalah ada kasus yang sangat istimewa bagi kami. Ini berarti si Hafiz ini berangkat sekolah karena sakit, karena sudah dinakali oleh si Arya. Iya, karena tidak masuknya. Untuk berangkat lagi karena mungkin tertekan ya. Iya. Ya, sampai mengadu ke orang tuanya, tapi orang tuanya juga sangat marah karena anaknya dibully padahal dia berangkat sekolah itu biasa bersama, pulang bersama, main bersama, berangkat juga sering ngampiri gitu. Kan tidak nyana ya, tidak disangka, dan duduknya juga bersama, di sekolah juga jajan bareng, kemudian ke WC juga bareng. Kan kita tidak menyangka kalau itu adalah pembulian, berarti pembulian yang terselubung. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga adalah langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah pertama adalah anaknya saya panggil satu-satu dulu bercerita, kemudian orang tuanya saya panggil untuk membuktikan bahwa yang dilakukan benar atau tidak. Iya, mencari kebenaran. Mana yang benar. Setelah dilakukan pertemuan antara anak dengan orang tuanya, ternyata memang benar. Mengakui anaknya itu, yang Arya itu mengakui bahwa dia sudah melakukan, dan mungkin itu merupakan kelainan juga menurut saya. Kelainan dalam tingkah laku, karena kalau tidak nakal mungkin dia tidak puas. Iya, kalau tidak nakal dia tidak puas. Ini memang
keduanya ya sama-sama benar. Yang Iya. satu benar tidak masuk sekolah dan yang satu benar karena nakal begitu ya Bu. Kemudian pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Hani lakukan atau yang selama ini dianggap benar, dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya lakukan adalah saya memberikan laporan kepada guru kelasnya untuk selalu mengawasi keduanya, dan langkah-langkahnya adalah kami menasihati untuk anak itu tidak duduk dalam satu bangku, kemudian di luar saat istirahat juga saya pantau supaya dia tidak mendekat ke korbannya, ya, supaya tidak terjadi lagi, supaya tidak diulangi lagi. Malena umum. Untuk berikutnya, pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah ini, karena mungkin kemarin habis pandemi, anak-anak kan tidak pernah bertemu, ya. Jadi sekalinya bertemu mungkin gemes, ya, gemes. Tapi ya itu gemesnya gemes yang tidak positif, ya. Sampai bermain bersama, kemudian berangkat bersama. Ternyata di dalam perjalanan itu terjadi penyiksaan yang sekolah tidak tahu, bapak ibu guru juga tidak tahu, semuanya tidak tahu. Tahunya setelah korbannya mengadu ke orang tua. Jadi kita seharusnya tidak selalu bisa mengontrol tindakan 24 jam, ya. Karena di sekolah ada sekolah. Berikutnya pertanyaan yang keenam, apakah Bu Hari ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Hani ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Bu Hani jalankan? Kalau jadwal kami belum punya, tapi kami kalau ada kasus berarti insidentif. Kalau ada kasus kan kita tidak tahu kapan terjadinya. Ya kita berusaha sebagai guru dan sebagai kepala sekolah, ya kalau ada kasus kita selesaikan, sekecil apapun kita selesaikan, ya. Jadi jangan sampai membesar sampai besar sekali, sehingga nanti urusannya bukan dengan sekolah lagi tapi dengan aparat. Namanya secara langsung, Ya, secara pendala ya, insidentif. Kami tidak menjadwalkan, karena kalau dijadwalkan kan berarti kita tidak tahu jadwalnya kapan, seperti jadwal pelajaran kan tidak mungkin, ya. Jadi ya ada kasus yang kita tangani, jadi belum ada jadwal. Kalau menjadwalkan paling mau mengundang kapan Iya, gitu ya Bu. jadwalnya insidentif, Mengundang tidak bisa. kapan Iya. gitu ya Bu. Kemudian rapat dulu bagaimana menyelesaikan kesalahan. Iya. Ya, baik, untuk pertanyaan berikutnya adalah yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Hani dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Kami punya teman kerja yang solid, ya, yang bisa membantu, yang bisa mendeteksi kalau ada kejadian-kejadian, sehingga kami bekerja sama dengan rekan-rekan guru, dengan orang tua, dengan komite, dan dengan masyarakat, sehingga kalau ada kejadian-kejadian kita segera tahu. Apalagi sekarang ada WA, ada HP yang bisa memberikan informasi kilat cepat, ya, sehingga dengan mudah segera bisa diakses apa yang ada di kejadian anak tersebut, ya. Jadi butuh berkolaborasi Iya, seluruh dengan warga sekolah, iya, juga dengan masyarakat. Iya, dengan masyarakat, dengan anak-anak
saksi-saksi lah. tidak menutup jalan informasi Iya, yang masuk ya iya, Bu iya. ya. Jadi informasi dapat masuk dari mana saja. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah yang ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Herni petik dari pengalaman Bu Herni mengambil keputusan di Lema Etika? Yang saya ambil adalah ya kita kan hidup bermasyarakat, walaupun masyarakat kecil di sekolah, ya kita ambil keputusannya secara musyawarah, ya, secara musyawarahnya dengan orang tua, dengan komite, dengan bapak ibu guru, sehingga tidak ditaktop, ya. Kita tuh musyawarah mengambil jalan yang terbaik bagaimana. Ternyata kemarin adalah karena yang satunya yang nakal itu malah bodoh sehingga tidak dinaikkan. Jadi jalan keluarnya supaya tidak bersatu anak itu, karena kebetulan yang satu pintar, yang satu bodoh, mungkin pelampiasan dari belum pintarannya, ya, belum pintarannya. Iya. Jadi ini sudah sesuai ya Bu, yang satu merasa tersakiti dan memang punya kemampuan lebih, Iya. yang satu punya kekurangan dalam tingkah laku dan juga dalam bidang akademiknya, jadi tidak dinaikkan kelas. Iya. Juga untuk menghindari adanya tindak kekerasan lagi ya Bu, Dan sebagai pembelajaran juga. ya, biar bisa tidak mengulangi Iya. perbuatan tersebut. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah berkurang. Iya. Menyakitinya yang kayaknya sudah berhenti, tapi menyakiti orang lain masih. Jadi mungkin ya masih pelampiasannya masih. Untuk bimbingan yang lebih berarti ya Bu. Ini dari 8 pertanyaan sudah saya sampaikan. Sekiranya dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Yu. Semoga berhasil. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.